Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yuliani, NPM 190801 dari sesi D 2019 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu review jurnal. Saya menggunakan judul artikel Isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global. Penulisnya yaitu Fania Zulfa, Max Iskandar Hukum, dan Irfan Ilyas. Nama jurnalnya itu Jurnal Green Ground dan Manajemen Lingkungan. Volume nomor tahun, volume nomor 05, nomor 1, Juli 2016. Pereviewnya yaitu Indah Yuliani, saya sendiri. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana abstraknya. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam masalah. Masalahnya yaitu bagaimana hubungan pemahaman isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global untuk mengidentifikasi hubungan antara kedua-duanya. Rumus masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara penanaman pemahaman isu-isu kritis lingkungan, dan nomor 2, bagaimana sih cara dan manfaat pemahaman perspektif global dan meningkatkan perspektif global. Teorinya sudah saya paparkan dalam review jurnal yang saya buat. Dan sampel yang saya gunakan yaitu review ini saya ambil dari artikel isu-isu kritis dan lingkungan dan perspektif global. Data yang saya gunakan yaitu kualitatif, dan cara pengumpulan data saya yaitu review yang saya buat diambil dari artikel yang berjudul Isu-isu kritis dan lingkungan dan perspektif global yang ditulis oleh Fania Zulfa, Milson Max, dan Iskandar Hukum dan Irfan. Proses dalam pengumpulan data yang saya pakai menggunakan instrumen kualitatif. Dan saya akan menjelaskan hasil dalam artikel tersebut, yaitu penanaman pemahaman isu-isu kritis lingkungan dan tingkat universitas umum diterapkan melalui mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Pemahaman mengenakan isu-isu kritis lingkungan memiliki salah satu tujuan agar mahasiswa memiliki pandangan yang bersifat menyeluruh, diharapkan dapat membantu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan rasa tanggung jawab atas lingkungan yang mereka tinggal saat ini. Sedangkan perspektif merupakan cara pandangan atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Perspektif global adalah suatu cara pandangan dan cara berpikir terhadap suatu masalah. Kejadian atau kegiatan yang dari sudut pandang kepentingan global yaitu dari kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, sisi kepentingan di dunia ataupun internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Dengan kata lain, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Pemahaman terhadap isu-isu kritis lingkungan yang dimaksud adalah penilaian atau pendapat seseorang dalam menanggapi masalah kritis lingkungan lingkungan sehingga mereka dapat merespon dengan indikator, penjelasan, menganalisis, dan mengkritis masalah tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu manfaat dari pemahaman perspektif global yang mendalam. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa kita hanya penghuni dalam suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Nomor 2 yaitu menanamkan dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. 3 yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral dan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat
ditanggulangi dari pihak aspek. Yang keempat, melatihkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia. Dan yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspek. Sehingga dengan meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu kritis lingkungan, maka perspektif global pun akan meningkatkan hasil yang diperoleh merupakan skor perspektif global dan skor pemahaman isu-isu kritis lingkungan dari 30 respon dengan statistik deskripsi. Di situ sudah masuk dalam hasil. Dan di sini saya akan akhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman isu-isu kritis lingkungan dengan perspektif global, tetapi hanya saling berkesinambungan dan saling memerlukan. Dan saya lanjutkan, di sini saya akan memberitahu dan menjelaskan bahwasannya artikel yang saya gunakan sudah termasuk dalam syarat artikel yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, artikel tersebut harus berasal dari artikel internasional maupun artikel nasional yang terbit 10 tahun akhir, sedangkan yang saya gunakan yaitu artikel 2016 masih bisa termasuk untuk direview. Yang kedua terdapat nama author, nama artikel, nomor, volume dan tahun artikel serta nomor DOI atau DOI. Yang ketiga, artikel lengkap. Artikel yang saya gunakan memang lengkap, yaitu sudah ada abstrak sampai daftar pustaka. Dan terdapat nomor author juga, nama artikel, nomornya, volume dan tahun artikel dan serta terdapat juga nomor DOI-nya. Artikel yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan bahan atau sesuai dengan materi yang saya pelajari. Yang kedua yaitu artikel membahas isu terbaru. Memang isu yang saya review emang isu yang terbaru, yaitu tergantung dengan materi yang sedang saya pelajari. Baiklah, mungkin sudah batas ini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.